Baik. Ya, sudah bisa dimulai. Nah, diam dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi kembali. Masih banyak yang loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ahlihi at-turriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Pada malam hari ini kita kembali mengikhlaskan niat kita untuk belajar liyatafaqahu fid-din, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada hadis yang kedua yang telah kita mulai sedikit di pertemuan sebelumnya, bahwasanya suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermajlis bersama para sahabatnya, ya, tiba-tiba datang seorang malaikat yang menyerupai manusia, ya. Jadi malaikat itu bisa berubah-berubah wujudnya, ya, bisa menyerupai manusia, ya. Yang pada saat itu ketika semua sahabat yang hadir di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang mengenal, ya, orang yang datang ini atau malaikat yang datang ini dalam wujud manusia, ya. Para sahabat ketika ditanya, ya, karena kata Umar seolah-olah orang yang datang ini adalah bukan orang yang dari perjalanan jauh, ya. Dia kalau dilihat dari penampilannya ketika dia datang masuk dalam masjid adalah orang-orang yang tinggal di sekitar masjid, tidak jauh, ya, dari tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermajlis, ya. Tetapi malaikat datang untuk mengajarkan, ya, agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Malaikat ingin mencontohkan bagaimana agar kita bisa mengajak orang dengan cara yang terbaik, agar orang juga bisa penasaran bagaimana ajaran agama Islam itu, sehingga orang lebih mudah, ya, lebih bersemangat untuk belajar daripada agama Islam, lebih tertarik untuk belajar tentang agamanya, ya. Dengan tujuan bahwa, ya, apa yang disampaikan oleh malaikat,
apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika para sahabat sudah penasaran siapa sebenarnya orang yang datang ini, ya. Dan ketika sampai di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung bertanya, sehingga tujuannya adalah supaya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat, dari penasaran para sahabat menjadi hal yang tidak terlupakan ketika dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaan malaikat. Ya. Tapi ya, sebelum kita masuk di pembahasan daripada hadis ini, ya, harusnya seperti yang sebelum-sebelumnya di hadis tentang niat, ya, harusnya yang pertama ketika kita hadir di majelis seperti ini, ya, selalu diperbaharui niatnya, ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika amalan itu sifatnya melekat atau amalan yang nampak, maka amalan itu sangat mudah kita jaga. Tapi ketika amalan itu sifatnya di dalam hati seperti niat, adalah hal yang paling sulit untuk dijaga, ya. Walaupun pekerjaan itu senantiasa setiap hari secara rutin kita lakukan, umpamanya belajar di masjid ini, setiap hari kita belajar, tapi tidak setiap hari kita hadir di masjid ini dengan niat yang sama, dengan niat yang ikhlas. Sholat misalnya, yang 5 kali kita laksanakan sehari semalam, tidak menjamin ketika sholat zuhur kita ikhlas, tidak menjamin lagi ketika kita sholat asar tidak ikhlas, ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan hadis tentang niat di awal, ya, supaya kita bisa ketika belajar hadis-hadis setelahnya, ketika kita belajar agar sudah mantap niatnya. Seperti juga di kitab-kitab fikih, kenapa taharah di pertama, ibadah sampai di jihad terakhir, ya. Nah, karena tidak mungkin orang yang pergi berjihad, ya, belum bagus cara bersucinya, ya, masih kencing berdiri misalnya. Nah, padahal dia sudah membahas, makanya kenapa jihad itu ditempatkan di akhir. Seperti juga Al-Imam An-Nawawi menyusun kitab ini dimulai dengan memantapkan niat, ya. Melalui juga kita menanamkan kejujuran di dalam hati kita, jujur kepada diri sendiri, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bisidq, ya, hendaklah kalian itu selalu berkata jujur, ya. Dalam artian di sini bukan cuma kita menjaga lisan kita untuk tidak berdusta kepada orang lain, ya, tapi bagaimana juga kita bisa jujur kepada diri sendiri. Nah, jangan sampai kita mampu menjaga tidak berbohong kepada orang lain, tapi kepada diri kita hanya menampilkan kebaikan kepada orang lain, tetapi ketika dalam keadaan sendiri tidak bisa jujur dengan diri sendiri, ya. Baik ketika berada dengan teman-temannya, tapi ketika sendiri melakukan hal-hal yang melanggar, itu artinya tidak jujur kepada diri sendiri. Nah, Nabi mengatakan alaikum bisidq, ya, hendaklah kalian itu jujur baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Fa inna sidq yahdi ilal bir, karena sesungguhnya orang yang jujur kepada orang lain, orang yang jujur kepada dirinya sendiri, ya, yahdi ilal bir, sesungguhnya itu bisa mengantar dia kepada kebaikan, ya. Jadi ketika kita jujur, itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, ya. Ketika kita mampu untuk menahan dari hal-hal yang tidak baik ketika kita sendiri, ya, mampu bertahan, menjaga, jujur, ya, taat pada peraturan, taat kepada syariat, maupun itu peraturan yang ditetapkan untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita, umpamanya di pesantren, taat dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya ketika sholat berjamaah, nah, otomatis dia ikut sholat berjamaah. Tetapi umpamanya dia sakit di kamar,
sendiri, sakit di rumah sendiri, ya bagaimana supaya dia juga bisa bersifat jujur kepada dirinya untuk tetap sholat. Itu yang dimaksud dengan jujur kepada diri sendiri. Ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu senantiasa mengantar kita pada kebaikan-kebaikan. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itulah yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Wa iyyakum al-kadhib, ya hendaklah kalian menjauhi ya, baik itu berbohong kepada orang lain, ya berkhianat kepada dirinya sendiri, ya, karena sesungguhnya orang yang sering berdusta itu akan mengantarkan dia kepada ilal fujur, kepada keburukan. Jadi orang yang selalu berbohong itu pada akhirnya dia akan terjun pada keburukan. Akhirnya daripada orang yang tidak jujur itu, orang yang berbohong, orang yang berdusta itu pasti akhirnya akan berada pada keburukan. Berakhir pada keburukan. Mungkin kau sekali, dua kali berbohong tidak ketahuan, tapi ketika 2-3 kali akhirnya ketahuan. Ya, karena sesuai dengan hadis Nabi, orang yang berbohong itu akan berakhir pada keburukan ketika tidak mau diubah. Ya. Dan orang yang selalu berada dalam keburukan, yahdi ilan nar, itu yang bisa mengantarkan dia ke dalam neraka. Jadi sebaliknya tadi, orang yang jujur itu yang bisa mengantarkan orang ke dalam kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kita ke dalam surga. Sebaliknya ketika kita sering berbohong, baru ditanya, kau dari mana? Aku sering keliling jawabannya, padahal dia dari asrama. Makanya pada akhirnya orang yang sering berbohong itu akan berada pada keburukan, dan keburukan itu yang bisa mengantarkan orang masuk ke dalam neraka. Tapi saya yakin kita semua di sini bisa menjadi orang-orang yang jujur. Kita semua yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang jujur, Ya. Dan Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah juga mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, kita ini harus saling mengingatkan, tolong menolong dalam hal yang baik. Ya, ketika ada kebaikan yang dilakukan, terlibat dalam kebaikan. Ketika ada hal-hal yang baik dilakukan oleh temannya, diikuti yang baik, ya, kompak dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kata Allah, jangan sekali-kali ya saling tolong menolong dalam keburukan, ya. Jadi harus diikuti, itu adalah yang baik, yang baik-baik, ya. Jangan sudah bertentangan dengan perasaannya, tidak boleh kayaknya ini, tapi ada yang ngajak, ayo nih, jalan, itu tidak boleh dilakukan, ya. Harus berada pada dalam hal-hal yang baik. Kita masuk di hadisnya, ya. Jadi ketika malaikat ini datang ingin mengajarkan, ya, sebagaimana di bagian terakhir hadis ini, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, Nabi mengatakan yang baru saja datang itu bertanya adalah malaikat Jibril untuk mengajarkan agama kalian, ya, untuk mengajarkan agama kalian, ya. Jadi yang pertama, malaikat Jibril bertanya tentang mahwal Islam, apa itu Islam. Kemudian yang kedua, fa akhbirni anil iman, apa itu iman. Kemudian yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan dalam hadis ini ada 4 poin. Ya, yang terakhir adalah fa akhbirni
anis-sa'ah, ya, beritahu saya kapan terjadi kiamat. Ya. Tapi tiga yang menjadi landasan utama pertanyaan malaikat Jibril, ya. Islam, iman, dan ihsan, ya. Ketika dalam agama kita ini adalah tingkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Islam yang membahas tentang amalan-amalan zahir yang nampak, ya. Dan bagus kita belajar tentang Islam, tapi lebih bagus lagi ketika kita sudah mampu mengimani hal-hal yang baik, yang gaib, ya, yang sifatnya batin. Kemudian lebih bagus lagi ketika kita sudah meningkatkan kepada derajat ihsan. Seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, seluruh amalan yang kita lakukan selalu merasa dalam awasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah sampai di derajat ihsan itu sangat sulit untuk mau melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak baik. Baru saya dia mau berkata yang tidak baik, merasa Allah sudah melihat saya. Allah sedang melihat saya. Yang pertama, akhbirni anil Islam. Ya, ketika malaikat bertanya, wahai Rasulullah, beritahu saya apa itu Islam. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang pertama, malaikat bertanya tentang Islam, ya. Jadi Islam ini adalah amalan yang zahir, sifatnya zahir, yang nampak, ya. Dan rukun Islam ini merupakan fondasi awal, ya, kita untuk memperbaiki hal-hal yang nampak, amalan-amalan yang nampak. Sebelum kita masuk kepada amalan-amalan yang sifatnya istiqodi, keyakinan dalam hati. Ya. Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi gerbang yang pertama adalah orang itu harus bersyahadat, ya. Tapi orang yang sudah lahir ibunya muslim, sudah otomatis dia muslim, kecuali dia dilahirkan oleh orang tuanya yang non muslim, ya. Nanti dia kelas 3 SMP, dan tiba-tiba langsung sholat, tapi harus syahadat dulu disaksikan, ya. Syahadatnya, ya. Sehingga ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditangkap oleh orang-orang Quraisy, ya, saya lupa namanya siapa, ya. Ada sahabat Nabi yang ditangkap oleh orang-orang Quraisy yang belum masuk Islam, disiksa oleh orang Quraisy, ya. Kemudian orang Quraisy menawarkan kepada sahabat ini, ya, bahwasanya saya akan berhenti menyiksamu, ya. Saya tidak siksa lagi kau, ya, tapi dengan syarat, ya. Atau saya tidak jadi membunuhmu, tapi dengan syarat, ya. Saya bebaskan, tapi kau datang membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kami. Maka bentuk kecintaannya sahabat ini, bentuk, ya, setianya sahabat ini
Nah, dia mengatakan lebih baik saya dibunuh sekarang daripada saya meletakkan duri di telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau lebih baik saya dibunuh saat ini daripada saya dibebaskan dan membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kalian. Ini adalah salah satu bentuk keteguhan, contoh keteguhan para sahabat di dalam ya sudah kuat syahadatnya, ya, sudah teguh syahadatnya, sehingga ada orang Islam, ya, ada orang Islam, dia sudah masuk Islam, dia sudah lahir dalam keadaan Muslim Islam, ya. Tapi ternyata ada orang yang bisa meninggalkan Islamnya. Ada orang yang bisa meninggalkan Islamnya. Ada orang yang meninggalkan Islam dengan sengaja, itu yang disebut dengan murtad. Jadi orang yang meninggalkan Islam keyakinannya dengan sengaja, itu yang disebut dengan murtad. Tapi kata Nabi, ya, ternyata juga ada orang yang tidak sengaja batal syahadatnya. Ya, ada juga orang yang tidak sengaja batal syahadatnya karena melakukan dosa-dosa yang bisa membatalkan syahadatnya, ya. Dan ketika dia tidak bertobat, tentu dia juga akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, seperti yang meriwayatkan hadis yang pertama dan yang kedua ini, ya. Kata Umar, akan ada satu waktu, ya, akan ada satu masa, ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, ya. Dia mengatakan kepada para sahabat yang lain, wahai para sahabatku, ketahuilah, ya, akan ada satu masa, ya, nanti itu akan ada satu masa orang itu masih beriman di pagi hari, ya, orang itu masih belajar di pesantren di pagi harinya, tapi tiba-tiba dia keluar dari pesantren, wa yumsi kafira, tidak mampu mempertahankan pelajaran yang dipelajari di pesantren. Akhirnya keluar dari pesantren, keluar dari ajaran Islam. Ada orang yang berpegang teguh di pagi harinya dengan agamanya, tapi tidak bisa mempertahankan agamanya di akhir. Dan ada orang yang beriman di sore hari dan di pagi harinya sudah dalam keadaan kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, ya. Siapa itu yang meninggal, ya, yang sakaratul maut, sedang yang dia ucapkan itu di akhir perkataannya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah, bukan dakhalal masjid, dakhalal jannah, dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan berarti kita ini sudah hafal mati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, pas sakarat kita bisa otomatis langsung mengucapkan, ya. Banyak orang yang sudah hafal, sering lafazkan di azan la ilaha illallah, tapi di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Nah, itu tergantung bagaimana kehidupan kesehariannya, bagaimana dia kedekatannya dengan Allah. Nah, itu sebagai contoh saja, kita masih hidup, tidak bisa berbuat apa-apa di akhir kalau bukan atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini masih hidup, kita sudah diperlihatkan orang yang jenius, doktor, S1, S2, belum tentu bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, tapi yang bisa menentukan adalah amalnya, ya. Jadi yang bisa menentukan kita mengucapkan la ilaha illallah itu adalah amal, bukan hafalan, bukan kita menghafal la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Tapi ketika di akhir nanti tidak bisa mengucapkan la. Makanya harus diperbaiki kesehariannya, amalnya. Ya, makanya kenapa itu di setiap khutbah Jumat selalu diwasiatkan tentang takwa. Menjadi rukun Jumat. Tidak sah Jumat kalau tidak dibaca ayat apa? Ayat takwa. Apa itu ayat takwa? Apa yang biasa yang kau hafal ayat takwa? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jadi setiap Jumat diingatkan ya bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kau meninggal dalam keadaan tidak beragama muslim, atau dalam keadaan atau berada dalam ketaatan ya. Makanya ketika kita mulai dari sekarang ya harus diperbaiki ya. Ada ungkapan mengatakan orang yang belajar di masa kecil kan naqshi alal hajar, seperti orang yang menulis di atas batu, susah dilupa ya, susah dilupa. Tapi orang yang belajar di masa tua kan naqshi alal ma, seperti orang yang menulis di atas air, cepat dilupa ya. Makanya ketika kita belajar dicatat baik-baik, diingat baik-baik, diikhlaskan niatnya baik, itu yang diingat. Memang pelajaran tidak bisa kita ingat mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi ilmu itu adalah ketika dibutuhkan muncul ya. Umpamanya dulu pernah disampaikan ya bahwasanya air-air yang bisa dipakai bersuci itu air begini ya. Dulu pernah disampaikan ketika menghadapi masalah misalnya ya, ternyata tidak boleh orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang menyembah selain Allah disebut dengan musyrik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ternyata salah satu dosa yang bisa membuat batal syahadat seseorang itu seperti yang dijelaskan di dalam ya kitab yang lain ini, al-awwal an-nawaqidul Islam ya, yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu adalah asyirku bi ibadatillah ta'ala ya, syirik, berbuat syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Contohnya apa itu? Menyembah berhala, menyembah patung, apa lagi? Dan lain ya, menyembah matahari dan lain ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah ya, la yaghfiru ay yushraka bih, tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ampuni dosa-dosanya ya. Jadi orang yang berbuat syirik itu betul-betul harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha. Apa itu tobatan nasuha? Bertobat dengan yang sungguh. Yang mana itu tobat yang sungguh-sungguh? Yang pertama, jadi orang yang bertobat, kalau kalian bilang tobat Pak, kalau kalian bilang tobat Pak, berarti sudah tidak bisa lagi diulangi pekerjaan itu ya. Artinya kita menyesali pekerjaan itu, bahwasanya itu adalah hal yang
yang salah. Itu yang pertama, kita harus menyesali. Yang kedua, tidak boleh lagi diulangi. Ya, contohnya pelanggaran misalnya selain dari syirik, ya pelanggaran. Toba mengisas. Ya, jangan toba hari ini, besok diulangi lagi. Ya, toba artinya disesali. Saya menyesali nih sudah melanggar. Saya menyesali ini tidak ikut sholat berjamaah. Ya, saya menyesali ini tadi berkata kasar sama orang tua saya. Saya menyesali ini, saya tadi pukul temanku. Dalam artian bahwa kita sudah menyesali apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah tidak boleh lagi dilakukan, tidak boleh lagi diulangi kesalahan yang sama. Ya, dalam sebuah hadis juga dikatakan orang yang terjatuh di lubang yang sama itu adalah orang-orang yang celaka. Ya, orang yang terjatuh di lubang yang sama adalah orang yang celaka. Maksudnya orang yang sudah melakukan, orang yang sudah tahu bahwasanya apa yang sudah dilakukan itu adalah hal yang salah, diulangi lagi, itu adalah orang yang celaka, rugi. Ya, karena sudah tahu salah diulangi lagi. Ya, bahkan Nabi mengatakan, ya, man kana yaumuhu, ya, mutafawiyan min amsihi bahwa khasirun. Orang yang sama saja, ya, orang yang sama saja kesolehannya dengan hari ini dan kemarin, kualitas ibadahnya, sholatnya masih sama dengan kemarin, kualitas ketika hadir di masjid ini masih sama dengan minggu kemarin, bahwa khasirun, merugi. Ya, sebaliknya wa man kana yaumuhu aswa min amsihi bahwa mal'unun, orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu adalah orang yang celaka, atau mal'unun, orang yang terlaknat. Terus siapa yang beruntung? Man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabihun, orang yang keadaannya hari ini lebih baik, tidak mengulangi lagi hal-hal yang tidak baik di hari-hari kemarin, bahwa rabihun, itulah orang yang beruntung, orang yang meningkat, naik kelas, bertambah pengetahuannya, bertambah juga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik kelas, naik juga akhlaknya, bagus, tambah bagus akhlaknya, ya, bukan cuma bodinya tambah besar, tapi ilmunya juga harus tambah besar, akhlaknya juga harus tambah baik. Ya, jadi bukan cuma badannya yang tambah besar, ya, masuk di pesantren mulai dari kecil sampai, bukan berarti dari kecil tambah, ya, tambah naik, tambah banyak juga pelanggarannya, tapi harusnya tambah naik, tambah bagus, bukan bagus pelanggarannya, tambah bagus akhlaknya, tambah bagus kata-katanya kepada kedua orang tuanya, bagus ibadahnya, bagus keimanannya, ilmunya, tidak diarahkan lagi orang tuanya untuk pergi sholat. Ya, pembong. Ya, jadi itu. Jadi salah satu yang bisa membatalkan syahadat kita adalah ketika kita berbuat syirik, musyrik. Ya, jadi kalian tidak boleh, ya, menyembah, kita tidak boleh menyembah Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam artian bahwa di antara bentuk syirik itu adalah seperti pergi berdoa di kuburan, ya, minta berdoa, pergi berdoa di kuburan, ya, wal istighatsah, pergi minta hujan, tidak minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, cari orang pintar yang bisa menurunkan hujan atau tahan hujan, ya. Karena mau menikah, misalnya mau menikah, cari yang bisa supaya hujan ini tidak turun, ya. Atau ketika dia sakit,
pergi kepada orang yang pintar supaya dia disembuhkan penyakitnya. Nah, maksudnya seperti itu, dukung ya, itu hal-hal yang dilarang. Wattabuhu li ghairillah, atau menyembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dan diantara juga ya hal yang bisa membatalkan syahadat seseorang itu adalah as-sihr, sihir ya, sihir. Tidak boleh orang belajar tentang ilmu-ilmu sihir ya. Nanti dia mau doti-doti lagi orang, tidak boleh. Baik. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memurnikan syahadat kita ya, dan menjaga syahadat kita agar syahadat kita, keislaman kita tidak batal ya. Nah, insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali di rukun Islam yang kedua sampai seterusnya ya. Yang pekan ini adalah bagaimana kita bisa menjaga syahadat kita ya, mengamalkan ya, ketika kita benar-benar yakin dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika di masjid tidak boleh